Berarti ada yang rusak dari 4 ini. Ya, coba perhatikan deh. Ya, apa pertanyaannya? Pertanyaan pertama mengenai al-Islam. Apa itu Islam? Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad SAW dengan jawaban pilar-pilar yang zahir. Dimulai dari syahadat sampai kemudian haji dan umrah. Coba syahadat pakai lisan atau pakai kolbu? Pakai lisan. Tapi isi hati orang syahadat ketahuan nggak? Kalau ada orang mu'alaf terus disyahadatin, kita tahu nggak dia beneran mu'alaf atau tidak? Nggak tahu. Pakai ini lisan. Sama, mohon maaf Pak ya, Bapak hormat ke atasan, belum tentu hatinya hormat. Bener gak? Sama, Bapak ini sujud di sini, belum tentu hatinya sujud kepada Allah. Jangan-jangan hormat itu bikin tersiksa, ya? Bener ya? Jangan-jangan membuat hati nggak nyaman. Berarti penampilan zahir itu, penghormatan zahir itu nggak penting sebenarnya, tapi itu diperlukan. Cuma kalau ada orang bilang saya hormat kamu, tapi dia nggak menunjukkan rasa hormat, percaya juga nggak? Gimana Pak? Ada bilang saya hormat Anda, tapi dia nggak menunjukkan rasa hormatnya, percaya nggak? Saya yakin Bapak juga nggak percaya. Ada orang bilang saya percaya Allah, tapi dia nggak sujud kepada Allah, percaya nggak? Sama dengan itu, ya. Ya mungkin kalau dalam peraturan teman-teman anggota hormatnya ya tangan, ya. Tapi kan gak jaminan kolbunya. Sama seperti tadi. Nanti kita coba aplikasikan ke sana semua, ya. Maka al-Islam, pertanyaan pertama dari orang ini, apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi, amal zahir. Kira-kira gitu kalau diterjemahkan. Ilmu yang belakangan disebut dengan fikih. Ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, ini ilmu-ilmu yang muncul dari ini. Maka kosakatanya, kalau dia belajar fikih, kosakatanya apa? Boleh, tidak boleh. Jadi kalau ada ustadz ngomongnya boleh, tidak boleh, halal, haram, berarti ustadznya fokus di bidang ini. Di zaman sekarang ada tren baru, ngomongnya bukan halal haram, ngomongnya sunnah bid'ah. Ya, ini sunnah, ini bid'ah. Ya, orang-orang bisa tengkar karena cuma ngomong begitu doang. Suami bisa cerai sama istrinya. Yang repot, ini bapak ini kan ninggalin istri di rumah, istrinya nonton ustadz begitu. Pulang-pulang bisa tengkar, Pak. Ya. Dan bukan 1-2 orang yang sudah cerai. Ya, jamaah saya yang udah cerai udah banyak karena masalah ini. Suaminya ikut kita, istrinya tidak, sudah cerai. Istrinya ikut kita, suaminya tidak, cerai juga. Ya. Suaminya kerja di bank, dia mengharamkan bank, ya salah. Ya. Nah itu terjadi sering. Jadi di otaknya itu kosakatanya boleh, tidak boleh, halal, haram. Ini orang baru belajar seperempat agama. Itu pun belum sempurna. Karena kalau sempurna, di dalam fikih itu ada yang disebut dengan mazhab, aliran. Dalam satu mazhab itu ada metodologi. Jadi hukum itu nggak kaku, hukum normatif itu nggak kaku, nggak bisa ini pakai ini gitu. Contohnya, sentuhan sama istri batal kan biasanya, benar. Tapi itu ada pilihannya sebenarnya. Kalau tidak berdesir itu boleh tidak mengulang. Itu dalam fikih ada perdebatannya.
Ada perdebatannya di situ. Contoh subuh, ada yang kunut tidak kunut, sholat di awal atau di akhir waktu, itu pilihan-pilihan semua. Ada faktornya yang sudah di luar ibadah mahdhah, ibadah inti, seperti tradisi yang bermuatan ibadah. Contohnya ada orang meninggal baca doa, yasinan, tahlilan. Nah, ini jadi problem panjang ini. Bagi orang yang dia baru mempelajari satu model, maka yang lain dia salahkan. Kebetulan dia lagi dapat tahlilan bagus, maka yang nggak tahlilan dia serang gitu. Yang nggak suka tahlilan juga mengatakan, wah ini salah. Akhirnya yang terjadi, orang beragama itu jontok-jontokan karena fokusnya baru di seperempat ini. Ini boleh kita sebut hukum normatif beragama, dan itu baru seperempat dari agama. Ya, kalau anggota boleh berjenggot nggak, Pak? Nggak boleh ya? Nggak boleh, bener ya. Itu ada ajaran satu kelompok yang mengharuskan jenggot. Gimana Pak? Bapak ini dianggap nggak mengamalkan sunnah nih oleh kelompok ini nih. Ternyata kalau belajar fikih lewat mazhab, nah jadi ini tips kalau Bapak ini mau belajar Islam dengan baik. Saya nggak bilang paling benar, tapi baik. Belajarlah lewat jalur mazhab. Kenapa? Karena ada opsi-opsi, nggak kaku. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanbali, ada 4 mazhab. Dalam satu mazhab sudah banyak perbedaan-perbedaan, apalagi 4. Di situ ada opsi berjenggot itu bagaimana. Tuntutan kerja saya kan di kampus saya nggak mesti motong jenggot, rambut panjang aja boleh. Ya, saya ngajar boleh pakai levis, dan saya ngajar boleh nggak pakai sepatu. Ya, kalau di sini kan masuk disuruh push up, korban push up nih yang depan saya ini. beda disiplin. Di sana yang penting disiplin, di sini yang penting kalau nyebutin suatu data ada referensinya. Kalau nyebutin suatu tulisan harus jelas rujukannya kemana. Itu disiplinnya yang berbeda. Jadi bisa jadi orang tulisannya rapi, tapi orangnya urak-urakan Pak kalau di kampus. Kalau di sini, mohon maaf, rapi zahirnya, bisa jadi batinnya urak-urakan. Bisa jadi kan, itu penampilan zahir aja. Ini hukum zahir. Jadi kalau Bapak mau belajar agama yang aman, belajar lewat mazhab. Di Indonesia yang majmuk mazhab fikih Syafi'i. Boleh mazhab yang lain, nggak apa-apa. Nanti ada opsi, boleh nggak motong jenggot. Di mana nanti anggota ini bisa menjadi beragama secara tenang, gitu. Bapak lagi tugas nih, bedakan kotor dengan najis, itu beda Pak. Kalau bisa kita tugas di luar, atau yang masuk ke hutan, atau lagi perang, atau kayak teman-teman kita lagi di Papua, ini kan ribet itu mereka. Ada orang nggak bisa, ada nggak Pak pernah pengalaman sebulan nggak ganti baju? Ada, pernah? Itu mesti tahu fikihnya. Maka saya menyarankan nanti dalam sekolah-sekolah teman-teman anggota yang bertugas di lapangan itu ada training ibadah, ada fikihnya. Bagaimana cara membersihkan pakaian, cukup diusap. Misalnya nih kita nih kena nih baju kotor, cukup diusap, nggak usah ribet-ribet. Sepatunya itu nggak usah dibuka, sepatunya cukup diusap atasnya, nggak usah dibuka, ribet Pak, nanti jadi bau kakinya kalau lembab masuk ke dalam. Dan itu semua ada panduannya dalam fikih. Nah, namun sekarang muncul tren baru, orang beragama nggak mau melalui prosedur mazhab. Mereka belajar tanpa mazhab, ya, nggak perlu pakai mazhab Syafi'i, langsung saja pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini berisiko besar.
resikonya nanti jadi saklek. Karena Al-Quran bukan bahasa kita, bahkan bahasa Arab sekarang itu berbeda dengan bahasa Arab yang dulu. Baik, itu baru hukum zahir. Di hukum zahir nih lahir 4 mazhab, tapi sekarang muncul gerakan anti mazhab. Nah, ini jadi problem. Ya, ini yang akan jadi problem. Jadi kalau ada orang nyontok-nyontokan beragama di YouTube kah, di sosial media, itu karena kelompok yang anti mazhab ini. Ini yang bikin kacau. Ya. Terus orang ini bertanya lagi, wahai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang iman. Maka Nabi menjawab dengan rukun iman. Saya yakin Bapak ini sudah tahu rukun iman semua. Dan iman itu bahasa Arab diartikan percaya. Saya mau tanya, percaya itu dalam fisik atau dalam batin kita? Ya, zahir atau batin? Batin. Jadi percaya kepada Allah, malaikat, terus sampai ke percaya takdir. Takdir kita hari ini, takdir Bapak menjadi anggota TNI, takdir saya menjadi seorang muallim, jadi guru, itu takdir. Ridho nggak Pak jadi anggota? Ridho nggak dengan pangkat sekarang? Kalau ridho, hormatnya yang tulus ya, jangan gak tulus. Kalau ridho, lakukan tugas dengan sepenuh hati. Katanya ridho. Ini pandemi nih, ridho nggak? Kalau percaya kepada Allah, wajib ridho. Maka bohong orang mengatakan saya percaya takdir tapi dia nggak ridho dengan kondisi dia sekarang. Jadi ini bisa jadi senjata power ya, bahkan kekuatan dalam diri seseorang untuk bisa mengkondisikan dirinya. Jadi orang sampai di bab ini aja udah beres, ya. Cuma kadang-kadang masih kurang bahagia, gitu aja. Ya, dia baru pada tataran percaya. Dia baru bisa ngurus otak dan kolbunya, belum sampai kepada sisi terdalam dalam dirinya. Pernah nggak mikir Pak, kok saya begini ya? Gitu. Kok saya jadi anggota ya? Pernah nggak mikir gitu? Pernah ya? Terus terima atau tolak? Wah, kok begini ya? Kayaknya enak jadi orang biasa. Pernah pikiran begitu nggak? Kalau pernah begitu berarti belum ridho. Mulailah meridhoi. Makanya Nabi itu mengajarkan setiap pagi bacalah kalimat. Kalau nggak hafal Arabnya bahasa Indonesianya. Raditu billahi rabbah. Ya Allah, aku ridho. Engkaulah yang mengatur hidupku. Rabbah itu artinya Allah yang mengatur hidup. Dan kita kalau sudah katakan saya percaya, mesti ridho, gitu. Kecuali baru tataran al-Islam, zahirnya rapi, batinnya berantakan. Nah, batin yang tidak berantakan dimulai dari percaya. Kalau percaya kepada Allah, maka harus ridho kepada Allah, ya. Kalau kerja ada di kantor ada CCTV Pak, ada. Dulu nggak ada ya. Semenjak ada CCTV ada perubahan nggak? Lebih rapi nggak? Ya karena dilihat ya. Berarti kita ini baru al-Islam, belum iman. Jadi orang kalau dia rajin karena ada CCTV, dia baru Islamnya seperempat, agamanya baru seperempat, belum sampai iman. Karena kalau iman, dia sudah percaya ada Allah yang melihat, ada malaikat yang mengawasi, ada nabi, ada rasul, ada hari kiamat, ada hisab. Dihisab kita semua. Gimana? Semenjak hari ini mulai ridho nggak nih? Dan itu harus diulang-ulang Pak. Diulang-ulang pagi sebelum berangkat, katakan aku ridho kepada Allah, aku ridho kepada takdir Allah, aku ridho dengan pekerjaanku hari ini, aku ridho sebagai bangsa Indonesia, aku ridho. Katakan itu dalam diri kita. Kalau kita tidak mengulang-ulang itu, nanti Bapak akan mikir lagi, kenapa saya kerjanya begini ya, gitu. Nggak menikmati nanti. Ya. Saya ngajar, Bapak anggota.
kan sama-sama kerja, enggak? Sama enggak? Saya pernah pikir, Pak, kok saya ngajar ya gitu, kok nggak jadi karyawan aja? Dulu pernah mikir gitu, dan akhirnya ngajarnya nggak nyaman. Ketika saya jadi karyawan, saya mikir, loh, aku kok nggak jadi karyawan ya? Kenapa nggak jadi dosen aja? Dan waktu saya jadi karyawan, saya ngejek ustadz, pendakwah. Ustadz gitu. Lah sekarang kualat. Sekarang jadi ustadz beneran. Tapi semua kita jalani dan saya mengatakan, aku ridho ya Allah, aku pasrah, engkau gerakkan apapun, aku terima. Semenjak sering mengatakan ridho, hidup saya jadi bahagia. Ya. Maka tips supaya anggota bahagia, tanamkan keridhaan dalam dirinya. Ridho kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho itu dimulai dari percaya, ujungnya cinta. Orang kalau ada cinta pasti ridho. Maka buatlah sistem orang mencintai pekerjaannya. Jangan cuma terpaksa dengan peraturan-peraturan yang, kalau mohon maaf ya, kalau di militer supaya orang disiplin dibuat ikop. Ikop itu apa ya bahasa Indonesianya? Sanksi. Kalau kamu salah begini, hukumannya begini. Begitu ya. Itu metode al-Islam itu, Pak. Al-Islam zahir. Tapi kalau dalam metode al-iman tidak. Dalam al-iman diperbaiki. Kalau cuma diberi hukuman, batinnya belum beres, urusan sebenarnya belum selesai. Besok dia begitu lagi, besok ulang lagi, mau dihukum 1000 kali. Iblis itu dihukum, benar gak? Tapi dia tidak pernah memperbaiki kesalahan dia. Nabi Adam sekali diusir dari surga, dia langsung memperbaiki dirinya dengan doa Rabbana zalamna, ya Allah kami salah. Jadi Nabi Adam mengaku salah, bukan karena peraturan tapi karena kesadaran. Sedangkan iblis tidak, ya. Kalau beres di al-iman, maka agama kita sudah separuh benar. Ciri-cirinya tadi mulai percaya, mulai ridho. Ada yang nomor 3, namanya ihsan. Jadi orang ini bertanya, wahai Rasulullah, apa itu ihsan? Lalu Nabi menjawab, ihsan itu engkau beribadah seakan memandangnya, seakan engkau merasa dia hadir di hadapanmu. Boleh saya tanya Pak ya, kalau pimpinan lagi ada, semuanya jadi rajin nggak? Bener? Kalau pimpinan lagi datang, kayaknya semuanya pura-pura sibuk, pura-pura lagi concern dengan pekerjaannya. Bener ya? Yang merasakan hadir itu bukan hanya tubuh ini, bukan hanya pikiran ini, tapi di dalamnya ada ruh. Bukan hanya lagi kolbu, tapi sudah sampai pada ruh. Kalau orang beribadah merasa memandang Allah, merasa Allah hadir, pasti sholatnya dibenerin, nggak mungkin buru-buru. Nah disinilah janggalnya kita. Mohon maaf Pak ya, kalau ada pimpinan kayaknya rajin, karena itu pimpinan secara akal, secara peraturan, secara zahir, hukum zahir. Ketika kita sholat, pimpinan kita siapa? Allah. Yang kita ikuti Rasulullah. Ada nggak rasa ingin membaguskan gerakan sholat itu? Yang Allah pandang kan bukan fisik, yang Allah pandang kan kolbu. Karena pimpinan menyaksikan zahir, kita baguskan zahir. Tapi Allah kan gak mandang zahir, yang dipandang Allah apa? Batin. Maka kalau orang sudah sampai sholatnya bab ihsan, Islam, iman, ihsan, sudah sampai di bab ihsan, apa yang terjadi pada dia? Dia sholat, dia akan perbaiki kolbunya, dia akan bagus-baguskan kolbunya, dia akan menghindari bermuka dua, lain yang lahir, lain yang batin. Enggak, dia nggak mau begitu.
dia ingin menampilkan kalau kepalanya sujud, batinnya juga ikut sujud. Ruku itu hormat dalam sholat. Jadi kalau kita ini hormat, dalam sholat hormat itu ruku. Jika ada orang punya pribadi ruku, dia akan suka menghormati orang yang lebih besar dari dia, lebih tinggi dari dia, atau lebih berilmu dari dia, atau lebih tua. Jadi ada orang banyak sholat, tapi dia tidak respect kepada orang dewasa, tidak hormat kepada orang alim, tidak menghargai orang yang lebih besar, baik secara jabatan, ilmu, pangkat, ataupun usia. Maka orang-orang ini belum disebut ruku secara ihsan. Dia baru ruku secara Islam. Ya, secara zahir nih rukuknya udah bener, tapi batin dia belum. Mau nggak begini Pak? Ada seorang perempuan bilang cinta kepada kita. Dia bilang, aku cinta kamu. Tapi yang dia mau sebenarnya gaji kita. Gimana? Zahirnya dia melayani kita, buatin minum, tapi batin dia nggak mandang kita. Yang dia pandang dompet. Ciri-cirinya satu aja. Kalau jajan belanjanya sudah berkurang, biasanya akhir-akhir bulan ya, mulai ketus. Berarti dia nggak cinta Bapak, dia cinta dompet kita. Sama nih, orang yang tidak ihsan, ketika rezeki mulai seret, dia kemudian berprasangka kepada Allah. Ya, sama begitu semua. Apalagi musim pandemi kemarin, itu banyak yang ngomong, ya Allah, saya salah apa kok diberi pandemi? Padahal pandemi baru 2 tahun, 2 tahun lebih dikit. Dia sudah menikmati hidup tanpa virus bertahun-tahun lamanya. Kenapa itu lupa? Baru kena virus 2 tahun ya. Gaji nggak dipotong Pak ya selama pandemi? Enak Pak jadi anggota. Oh kalau di kampus dipotong tuh ya. Di kantor-kantor dipotong. Berarti Bapak nggak kena imbasnya ya. Semoga nggak dipotong. Tenang aja Pak, nanti Bapak yang maju. Saya doain ntar ya. Ihsan ini dimensi ruh, iman dimensi kolbu, Islam dimensi fisik. Orang beragama ini aja udah cukup. Ini 2/3 sudah. Ini sudah cukup. Ini sudah waliullah Pak. Kalau orang yang sampai di sini. Mau dia anggota, mau dia dosen, mau dia guru, mau dia buruh, mau dia apapun pekerjaannya, kalau udah sampai kualitas beragamanya ke bab ihsan, dia waliullah. Kalau dia doa mustajab. Kalau dia jadi umat yang sangat sayang kepada orang lain. Mau nggak jadi kekasih Allah Pak? Mau jadi wali kan? Wali itu artinya pelindung. Wali Allah bukan pelindung Allah. Wali Allah artinya yang mau melindungi hamba-hamba Allah. Anggota bisa jadi wali kalau di hatinya ada rasa sayang ke bangsa ini, lalu dia menyayangi setiap umat, semua rakyat yang ada di bangsa ini, dan dia tidak mau terjadi ada keburukan di umat ini, di rakyat. Itu wali itu orangnya ya. Kiai ustadz gak semua wali. Kiai ustadz yang wali, yang setiap hari berdoa supaya tidak ada konflik di umat, supaya tidak ada kerusuhan, supaya umat tuh saling sayang menyayangi aja. Itu wali itu ustadznya. Tapi kalau ada ustadz sukanya menyulut perbedaan, jontok-jontokan, oh itu wali setan itu, walaupun penampilannya ustadz. Jadi Bapak bisa jadi wali, potensi sama dengan kita. Jadi kalau anggota ini semuanya bekerja bukan sekedar, mohon maaf, ingin mendapatkan gaji, tapi dia berpikir, aku ingin mengabdikan diriku membangun bangsa ini. Itu kolbunya kolbu wali itu. Maka kita sama-sama Pak bangun bangsa. Saya bangun lewat pikiran dan kolbu, lewat ruh. Bapak bangun lewat menjaga itu semua ya. Adik, pertanyaan yang terakhir,
tentang as-sa'ah. Apa itu? Kapan kiamat? Apa tanda-tanda kiamat? Maka muncullah satu ilmu tentang akhir zaman. Ini Bapak kalau jamaah YouTubiah, itu banyak orang membahas tentang akhir zaman, ya. Oke, baik. Maka seperempat terakhir dari ilmu ini, ilmu pilar agama, adalah tentang mengerti akhir zaman. Ini saya berharap jangan berpikir, oh kita ini masih lama di dunia, bumi ini sudah sangat tua, ya. Kemarin saya membahas dengan kawan-kawan saya yang mereka ahli perminyakan. Jadi kerjanya ngebor 5 sampai 6 kilo ke dasar bumi. Dan dia sangat mengerti lapisan-lapisan bumi. Apa kata dia? Kami ngebor dan menemukan fosil-fosil yang umurnya 60 juta tahun sampai 100 juta. Jadi kita ini kan sudah bagian atas. Bumi ini sudah sangat tua. Dan ini adalah puncak eksploitasi bumi terparah dalam sejarah umat, sejarah manusia. Nah, ini masanya, Pak. Maka sebenarnya masa ini sudah pendek, ya. Masa ini sudah pendek. Semua kecanggihan sudah ada, semua sudah serba instan. Makanya 20 tahun rasanya sebentar. 5 tahun kayaknya baru 5 hari kemarin, ya. Nah, ketika mau belajar al-Islam, al-Iman, al-Ihsan, as-sa'ah, kiamat, nah kita mulai menyebut inilah 4 pilar agama. Jadi Bapak, Saudara kalau mau belajar tentang agama, pelajari agama dengan 4 pilar ini. Kalau enggak, agamanya enggak sempurna. Jangan hanya sibuk mengenal sunnah bid'ah, halal haram, enggak cukup. Harus masuk ke bab iman. Gak cukup harus masuk ke ihsan, gak cukup harus masuk ke bab tentang akhir zaman, ya. Lebih kurang itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Agak dekat, Pak. Paham, Pak, ceritanya? Ngerti pertanyaannya? Semangat beragamanya. Mengenai tanggung jawab, ya, tanggung jawab. Pakai ini aja deh. Tanggung jawab antara suami istri ketika ada perbedaan. Ya, seorang suami itu kewajibannya menafkahi. Adapun agamanya istri itu tidak boleh memaksa.
Bahkan ada ungkapan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Oleh karena itu di dalam Islam, seorang laki-laki muslim boleh menikahi perempuan non muslim. Kenapa? Karena laki-laki ini biasanya lebih bisa mempengaruhi dengan baik, tapi tidak boleh memaksa. Jadi ini orang keyakinannya beda, berarti dalam Islam dibolehkan itu, ya, dan gak ada paksaan selama dia tidak menghujat. Lalu dibatasi non muslimnya adalah ahli kitab. Kenapa ahli kitab? Ahli kitab ini kan kurang selangkah lagi aja dia menjadi sempurna. Dia sudah percaya kepada Nabi Musa, percaya kepada Nabi Isa, sedikit lagi mau percaya Nabi Muhammad, berhenti, gitu aja bedanya. Beberapa orang itu akan respect kalau melihat akhlak. Bapak ini banyak sholat, tapi sama istri galak. Ya dia mikir, emang orang beragama begitu ya? Ada non muslim, dia nggak sholat, tapi dia rapi, dia ramah. Mungkin itu lebih menarik. Nah, jangan sampai ancaman itu ada sebelum rahmah, kasih sayang dalam beragama itu muncul. Jadi saran saya, sikap-sikap tegas begitu itu dihindari dulu. Harus samain dulu frekuensinya. Jadi biasanya suami istri yang begitu, dia belum belajar sampai ihsan. Kalau al-Islam itu normatif, Pak. Kamu nggak mau, ya sudah, kita putus. Itu al-Islam. Tapi orang kalau sampai al-ihsan, belum mau deh, ya sudah, kamu lihat aja ya, gitu. Ini beda orang nyampe di ihsan, Pak. Di al-Islam, kalau ada orang nggak sholat, apa kata dia? Oh, pemaksiat, neraka. Dalam orang belajar fikih, ngelihat ada laki-laki perempuan jalan bareng, mojok nih, maksiat lagi nih. Tapi kalau udah masuk bapak al-ihsan, dia nggak begitu ngomongnya. Oh, mungkin suami istri kali. Kalau ada orang yang belum sholat, kita lagi sholat nih, oh mungkin dia lagi mengundur sholat kali, mungkin dia sholatnya nanti. Jadi dalam al-ihsan itu rahmahnya yang dimunculkan, kasih sayangnya. Ancaman belakangan. Ini ciri-ciri orang kalau berdebatnya sudah sampai di al-ihsan. Saya benar, tapi Anda mungkin lebih benar gitu. Tapi kalau dalam bab al-Islam, Pak, saya paling benar. Yang beda dengan saya, beda dengan Allah dan Rasulnya, gitu. Kamu kalau nggak ikut saya, kita selesai. Ini orang-orang beragamanya baru sampai seperempat, baru zahir-zahirnya. Nah, saya tidak menyarankan ikut ala begitu, Pak. Ya, kita beragama jangan stagnan di al-Islam, harus masuk ke al-iman, masuk ke al-ihsan. Kira-kira gitu, Pak ya. Gimana? Ada lagi? Cukup? Ya. Okay. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kecil ya. 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 Iya, sama. Bagaimana cara supaya ibadahnya sampai kualitas ihsan? Jika ibadah zahir kualitas al-Islam, mesti ada mentor guru ngaji. Dulu ada guru ngaji nggak? Yang ngajarin rukun sholat, yang batalin sholat, syarat sholat. Lalu dicontohkan oleh guru. Karena guru kita mengajarkan yang zahir, kita mencontoh zahirnya, bacaannya, model gerakannya, sampai kemudian saya yakin nih bapak-bapak ini waktu dulu masih anak-anak itu sholat sering ngikut temannya tuh, ya, sering ngerjain temannya, canda-candaan, bener ya?
Karena anak-anak dia sholat bukan dengan akalnya, juga bukan dengan kolbunya, tapi dia ngelihat gerakan fisik gitu. Lalu bagaimana cara supaya sholat sampai pada tahapan ihsan? Jika zahir harus ada mentornya, apalagi batin, apalagi ihsan. Supaya badan ini berotot, kita ikut fitness. Kalau anggota lagi awal-awal masuk kan gak perlu fitness, tapi kan ada komandannya, ada yang mentrainingnya. Push up sekian setiap hari, sit up sekian setiap hari, dan itu kemudian sampai jadi habit. Akhirnya gak perlu lagi ada pendamping. Saya kan bukan anggota, kalau pengen berotot saya datang ke tempat fitness dan saya bayar trainer biar tubuh berotot. Dan ada latihannya gak? Latihan itu bahasa Arabnya riyadhah. Apa arti riyadhah? Gerakan yang dilakukan berulang-ulang. Bener gak? Biar berotot, push up-nya berulang-ulang. Biar nembaknya jago, sekali dua kali itu berkali-kali. Dulu awal nembak langsung tepat gak Pak sasaran? Ya, sama. Kalau mau nembak kolbu juga ada latihannya. Ya, itu kita sudah latihkan. Semua orang bisa, kan Bapak punya kolbu, bisa dilatih Pak. Akal pakai sekolah, kolbu pakai riyadhah. Riyadhah latihan. Tapi kolbu itu dia punya puncak terdalam, namanya ruh. Ruh itu dia nggak butuh latihan, dia butuh ma'rifat. Ma'rifat itu kalau diterjemahkan knowledge, keilmuan, ilmu murni. Jadi kalau ada orang mengajarkan khusyuk dengan zikir, itu khusyuknya di kolbu. Kalau ada yang mengajarkan khusyuk itu gerakannya harus begini, berarti dia baru khusyuk pada fisik. Tangannya harus begini, sarungnya harus di atas mata kaki. Akhirnya debat di situ aja. Tahu kan perdebatannya? Jadi kalau dia khusyuk sholat bener itu baru pada tataran salana jingkrang, baju begini, gerakannya begini, itu zahir. Dan itu supaya bisa mencapai yang zahir harus berulang-ulang. Berulang. Untuk kolbu juga ada latihannya. Kolbu itu latihannya nyebut nama Allah. Palet Kol Firdaus itu sudah latihan lama Pak dengan saya. Ya, kalau sholat tuh sudah asik gitu. Ya, walaupun sesekali masih ada lintasan set, itu normal. Nanti Bapak ngobrol banyak dengan Pak Letkol ya. Nanti ditalkin zikir dulu. Talkin itu semacam menanam cahaya, nanti dilatih riyadhah, di maintenance itu. Bukan hanya dalam militer aja ada kepangkatan, dalam kerohanian juga ada kepangkatan Pak. Puncaknya disebut wali. Wali ini juga ada strukturnya, simbol-simbol. Kalau saya kan nggak ngerti, ini ada 2, ada 3, itu saya nggak ngerti nih. Bapak aja yang ngerti, karena sesama anggota. Kalau saya ngertinya bagian yang kolbu Pak. Oh, ini kolbunya kualitasnya segini, itu kita bisa cek. Jadi supaya bisa sampai pada tahapan ihsan, harus berguru kepada guru yang pakar ihsan. Jangan tanya khusyuk ke orang yang cuma mengerti al-Islam. Nanti diajarin sholat celana jingkrang doang Pak. Celana jingkrang, jenggot harus panjang, gerakannya harus begini. Sibuk di situ aja. Debat, tangannya di atas sini, apa di sini, apa di sini. Pernah ngeliat ada orang salah begini nggak? Jadi dia mengira itulah cara khusyuk. Itu khusyuk zahir, bukan khusyuk yang batinnya. Batinnya belum deh. Ya. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti kamu memandangku. Ahli zahir memandang zahir Nabi, ahli rohani memandang rohani Nabi. Nah, itu harus dilatih Pak. Dilatih. Sahabat-sahabat itu udah tua-tua, ketika ngaji kepada Nabi itu dilatih juga. Apalagi kita. Jangan-jangan selama ini kita baru melatih zahir, melatih akal dengan sekolah. Mau naik pangkat, sekolah dulu.
Kapan kita mau latih kolbu? Ya, harus latihan, Pak. Cuma sayangnya sekolahnya nggak ada yang resmi, sekolahnya informal semua untuk kolbu itu. Tenang Pak, nanti kalau Bapak ngikutin terus ada latihan-latihannya, insya Allah ya, supaya lebih kaya rohaninya, nggak hanya hebat di sini, kuat di fisik, tapi juga ada kekuatan rohani, insya Allah ya. Harus berguru, ikut latihan dia, ridho kepada Allah, nanti insya Allah nyampe di sana ya. Gimana? Cukup? Udah jam 1? Masih ada? Tadi di belakang ada satu orang. Oke, silakan. Assalamualaikum. Ini saya memperhatikan Ustaz di YouTube saus pemahaman, namun kami ada sedikit kata-kata problem atau permasalahan di dalam kehidupan kami sendiri. Kami coba begini, misalnya dalam satu soal masjid kami ini ada kelompok-kelompok yang seperti kita sampaikan. Nah, sedangkan kami juga punya kelompok-kelompok yang kami sepaham dengan semangat dan sebagainya. Nah ini saya mau saran, kami sudah terjadi kata-kata perdebatan, apa namanya, pertikaian dan seterusnya. Nah, sikap apa yang harus kami ambil? Apakah kami tetap tegas dan kami yakini kata-kata kami sebagai pemahaman aja, apakah kita bersemangat terhadap mereka yang memaksakan seperti yang tadi kita lakukan? Demikian, Ya, kalau anggota kayaknya enak Pak, tinggal perintah pimpinan ya. Cuma itu tahannya cuma di zahir. Saran saya harus ada kewajiban memahami agama dengan kurikulum yang 4 tadi, lalu ditrainingkan. Belajar al-Islam lewat mazhab, nanti dibuat penjelasannya. Itu pemahaman yang saklek tadi nggak bisa dia papain kalau nggak dilawan pakai dalil yang memblok pikiran dia sehingga dia jadi keras. Itu kan dalil yang dia dapat dari ustadz dia. Maka kita harus punya dalil yang kuat. Masalahnya Bapak ini kan bukan sekolah untuk dalil, jadi jangan tangani sendiri, panggil ahlinya lalu ajak mereka diskusi pelan-pelan Pak, diwajibkan hadir. Kalau gini kan kita datang, mereka pergi. Sama di luar begitu juga, karena mereka punya ada keyakinan bermajelis dengan yang berbeda paham itu bid'ah. Ya, ini jadi problem. Lalu gimana sikap kita di luar kalau Bapak tidak pakar? Nabi mengatakan irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk di bumi, maka yang di langit sayang kamu. Jadi jangan bersikap keras, Pak. Tidak ada kekerasan yang bisa membuat orang sukses beragama. Dan lalu Nabi mengatakan jika ada kelembutan melawan kekerasan, pasti kekerasan kalah. Mohon maaf nih, Bapak ini kan tegas, di rumah kalah paling sama istri. Ya, karena istri itu senjatanya kelembutan, kemanjaan. Ya, itu bisa mengalahkan orang keras. Filosofinya lihat aja, ini kan hujan nih, air netes ke batu, kok bisa? Maka lembut itu bukan sekali 2 kali, lembut itu terus kita teteskan kelembutan itu kepada orang keras, pasti nanti akan berefek. Jadi menghargai orang, ngalah itu bukan berarti kita sekali ngalah, tapi kita terus Pak. Itu tipsnya lebih kurang ya. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira mungkin satu saja. Insyaallah kajian kita pada hari ini adalah sebuah kesimpulan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah manfaat untuk yang disampaikan oleh Bapak Ustaz. Amin. Alhamdulillah, banyak masukan, banyak kita dapat bisa dari mungkin berusaha. Baik, Bapak Saudara yang dimuliakan Allah. Jadi kenapa ada kawan kita saklek, kawan kita keras,
karena dia beragamanya baru seperempat yang pertama. Dan saya berharap bapak-bapak ini menjadi contoh nanti orang yang memulai belajar agama dari 4 sisi itu. Nanti akan menjadi lebih adem, beragamanya lebih luas, nanti akan gampang menghargai orang. Saya tutup dengan kalam Imam Abu Hanifah, a'lamun nas bid-din a'lamuhum bil khilaf. Orang yang paling mengerti agama, orang yang paling mengerti cara berbeda. Ya, mari pelajari perbedaan-perbedaan itu, kita nanti akan hidup lebih nyaman, lebih soft, lebih bahagia. Ya, insya Allah. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.